Halo semuanya, selamat datang di podcast Matematika. Bisa apa sih? Ini merupakan episode ke-10 dan merupakan kali kedua juga saya upload video podcast saya ke YouTube. Oke, jadi silakan nih. Nah, tamu saya yang satu ini adalah seorang mahasiswi PhD. Nah, sekarang kembali ke UNSW, jadi karena sebelumnya belum ada tamu dari kampus saya sendiri, UNSW, ada seseorang yang ceritanya harus didengerin nih dari beliau. Nah, langsung saja kita sambut Mbak Rianti Sisi Utami. Halo Mbak Rianti. Halo Mas Kevin. Apa kabarnya Mbak? Ya, baik kerja dari rumah tiap hari. Belum pernah nyoba dari kampus. Mbak Rianti ini di UNSW ini satu ruangan sama saya, tapi sudah lama nggak bertemu karena semenjak lockdown itu sejak bulan Maret ya Mbak ya? Iya, Maret. Sejak bulan Maret itu kita nggak pernah ketemu lagi. Jadi kita baru ketemu kayak berapa kali doang ya Mbak ya? Baru bentar gitu. Terus Mbak Rianti datang terus lockdown. Nah mungkin langsung aja Mbak Rianti kenalan, cerita aja background singkatnya Mbak Rianti seperti apa gitu. Ya, makasih Mas Kevin. Perkenalkan, saya Rianti Siswi Utami. Saya berasal dari Jogja. Saya mengambil S1 dan S2 dulu di UGM dengan jurusan statistika. Kemudian untuk S3 saya ambil di UNSW, masih di bidang statistika, dengan minat di biostatistika. Mungkin bisa diceritain ke para pendengar sekalian sama para penonton sekalian ya Mbak Rianti ya. Kan ini statistika ya, kayaknya belum ada sih sebelumnya yang bidang benar-benar statistika datang dari bidang ilmu statistika gitu. Kenapa memilih statistika dulu ketika S1 kalau gitu ya? Sebetulnya dulu S1 tuh juga nggak ada bayangan sih Mas, maksudnya statistika tuh nanti kayak apa gitu. Cuman dulu waktu kelas 1 SMA itu saya pernah ketemu sama bule, kalau bahasa Indonesianya tante ya. Tante saya itu tuh orangnya pinter gitu. Pinter dulu pernah kerja di Bursa Efek. Oh, BI. Bayangan saya kan, pinter gitu. Bisa kerja di BI. Nah, itu tante saya itu bilang, besok kalau kuliah ambil statistika aja. Itu nanti bisa aplikasinya di mana-mana. Nanti banyak perusahaan yang bakal butuhin. Jadi bayangan saya, kalau kuliahnya nanti statistika, kerjanya gampang. Jadi cuman itu dulu motivasinya. Jadi dari kelas 1 SMA itu saya udah mutusin nanti setelah lulus SMA mau ambil statistika. Dulu motivasinya cuman itu aja. Kerjanya gampang. Kan kalau anak kuliah kan bayangannya nanti yang kerjanya gampang apa. Jadi dari kelas 1 SMA tuh udah menentukan masa depan akan ambil statistika gitu ya Mbak ya? Iya. Wow, jadi termotivasi oleh bule ya, atau tante yang kerja di BI, karena keren gitu, maka memilih. Tapi sempat ini nggak sih Mbak, kaget, karena kan memang statistika SMA sama statistika kuliah itu beda ya? Iya. Sempat kayak, merasa ini nggak sih, kayak shock gitu? Sebetulnya yang bikin shock mungkin bukan statistikanya ya, tapi karena di statistik itu kan juga ada mata kuliah yang dasar seperti kalkulus lanjut. Nah, yang bikin shock itu Mas sebetulnya. Oh, yang bikin shock itu mata kuliah. Maksudnya karena bayangannya itu statistika kan ngitung min, varian gitu kan. Nah, ternyata ketemu integral, turunan gitu-gitu ya. Mungkin yang agak bikin shock itu. Cuman ternyata itu pun juga sangat diperlukan untuk selama kuliah itu. Jadi ya walaupun shock tapi tetap berjuang gitu. Tapi memang karena suka statistika sampai memutuskan untuk S2, itu berarti memang sudah mantap waktu itu ya Mbak ya, dari S1 ke S2-nya itu yang mendasari mau S2, apalagi sampai S3 itu boleh sharing-sharing nggak Mbak, gimana? Sebetulnya kalau S2 memang ini ya, memang setelah lulus S1 dari sejak kuliah itu memang pengen lanjut S2. Dan
karena S1 saya statistika, nah tentu juga S2-nya pengennya juga statistika biar linear. Dan ternyata setelah S2 itu saya jadi kayak lebih paham, oh ternyata begini. Dulu waktu S1 kan mata kuliahnya banyak, jadi pemahamannya tuh kayak masih di permukaan gitu. Nah setelah S2 tuh jadi lebih paham gitu. Ternyata maksudnya seperti ini gitu. Kemudian untuk S3 sendiri, tentu karena tuntutan profesi ya, karena saya memilih untuk jadi dosen, nah jadi otomatis ada tanggung jawab untuk memperdalam dan tentu memperluas pemahaman untuk statistika itu sendiri. Jadi saya ambil S3. Oh, jadi Mbak Rianti ini sudah berapa lama jadi dosen sebelum S3? Saya jadi dosen sebetulnya bertahap. Jadi saya lulus S1 tahun 2010, kemudian lulus S1 itu langsung lamar jadi dosen. Nah, kemudian statusnya itu di tahun 2011 diterima, tapi statusnya masih asisten dosen. Kemudian tahun 2014 setelah lulus S2 baru resmi. Nah, statusnya itu tenaga pengajar gitu. Berarti 2012 ya, resminya 2014. Oh, 14 Bang. 14. Statusnya. Berarti mulai S3. Mbak Rianti ini kan baru mulai S3 berapa waktu lalu ya? 2020 ini baru mulai. Awal tahun ini, berarti baru berapa bulan ini ya? Berarti sudah 6 tahun ya, jadi dosen sebelum S3 gitu ya. Sempat kagok nggak Mbak harus kuliah lagi, kan udah 6 tahun nih ngajar, terus kuliah lagi gitu, itu gimana rasanya Mbak? Gimana ya, karena kuliah S3 sama S1 S2 kan beda banget ya Mas kalau menurut saya. Benar. Kalau S1 S2 itu kan kita lebih banyak diajari gitu. Kalau S3 ini kan lebih banyak kita belajar sendiri, mencari tahu sendiri seperti itu. Kagok ya, agak kagok sih. Cuman lebih fleksibel aja sih maksudnya. Kalau dulu kan selama ngajar itu kan kayaknya tugasnya tuh macam-macam dan banyak gitu. Sedangkan kalau S3 itu kan kayaknya fokus sama risetnya gitu. Nah, ya satu sisi seneng fokusnya cuma satu, nggak cabang-cabang enggak. Di sisi lain berat juga sih, maksudnya ini kan kayak itu terus jadi kadang bosan gitu. Bener banget. Kalau ngerjain hal yang sama, itu tiap hari bertahun-tahun, tiap hari intens, sendiri, ya di negara orang gitu ya, beda, ya itu, bener Mbak. Nggak gampang, memang nggak gampang. Jadi memang perjuangan orang-orang yang ngambil PhD itu beda-beda, tapi satu tema gitu, pasti ada kesamaan di antara mereka semua, yaitu mereka harus mengerjakan sesuatu, menciptakan sesuatu yang baru gitu ya, membuat suatu ilmu yang baru gitu ya, bisa dibilang kasarnya begitu. Selama 4 tahun itu gitu. Ya kadang perjuangannya itu bisa sangat susah gitu ya, kayak sangat lonely gitu. Pakai sangat gitu ya? Iya. Saya juga merasakan, kayaknya hampir semua orang yang saya kenal gitu ngomong gitu sih Mbak. Semua orang yang saya kenal ngomong gitu, jadi ya ya mirip lah, rasanya tuh mirip-mirip lah gitu. Mbak Rianti, yang belum saya tanyakan tadi, kenapa sih milih UNSW? Yang pertama sebetulnya kalau S3 ini sendiri kan posisinya saya sudah berkeluarga ya Mas, jadi ketika menentukan pilihan itu pasti ada pertimbangan dari si keluarga juga. Untuk S3 saya pengen kuliahnya itu yang nggak jauh-jauh dari Indonesia. Jadi sebetulnya pilihan saya kalau nggak Malaysia ya Australia gitu. Nah kemudian kalau dari kampus sendiri itu menyarankan ke Australia karena
belum ada dosen di tempat kami yang mengambil S3 itu di Australia. Jadi kalau bisa saya menginisiasi gitu. Ya, sudah saya ke Australia. Kemudian kemarin kan saya dari beasiswanya dapat dari LPDP. Dan dari list LPDP itu yang universitas di Australia yang ada di listnya LPDP itu saya search profesor-profesornya yang kira-kira bidangnya paling dekat dengan bidang yang saya minati, yaitu biostatistika. Nah itu dan yang paling dekat itu ada di UNSW ini, Mas. Ya. Yang bidangnya agak dekat-dekat dengan saya. Jadi saya pilih UNSW. Nah, karena Mbak Rianti tadi ngomongin topik biostatistika, saya jadi penasaran topik penelitiannya itu kayak gimana sih Mbak? Ngapain gitu? Mbak Rianti ini topiknya S3 ngapain gitu? Untuk topik S3 ini, saya sebetulnya masih agak-agak mirip sih dengan topik skripsi S1 sama topik tesis S2. Untuk topik S3 ini, saya meneliti tentang joint modeling antara data longitudinal dan data survival. Data longitudinal itu data yang diambilnya berulang kali, misalnya kalau pasien darah tinggi itu kan biasanya diamati tekanan darahnya terus gitu kan Mas, misalnya tiap minggu atau tiap bulan, itu data longitudinal, jadi diambil berkali-kali berulang. Kemudian kalau data survival sendiri itu data yang menunjukkan waktu sampai terjadinya event, misalnya waktu sampai sakit, waktu sampai meninggal misalnya, seperti itu. Jadi dua data itu kan sering kita temui di bidang kesehatan. Nah, kenapa nggak digabungin aja? Jadi di joint modeling antara data longitudinal dan data survival. Itu kan biasanya dimodelkan sendiri-sendiri, data longitudinal dimodelkan sendiri, data survival dimodelkan sendiri. Nah ini gimana kalau di join gitu, digabungkan. Jadi nanti kalau setelah di join, harapannya kita baca data itu kita dapat informasi itu dua-duanya sekaligus gitu ya? Sebetulnya biar lebih efisien gitu Mas, ngolah datanya nggak sendiri-sendiri gitu. Efisien kalau ngolah bareng-bareng. Jadi Mbak Rianti ini kayak mencari cara yang efisien supaya dua data ini di-combine jadi satu tanpa harus maksudnya sendiri-sendiri gitu, lebih ke mencari caranya gitu ya. Sebetulnya metode joint modeling sendiri sudah banyak dikembangkan. Nah, saya meneliti yang data survivalnya itu multi event. Jadi misalnya sakit, sehat, meninggal, nah itu kan udah 3 event gitu. Kemudian ditambah dengan saat ini kan banyak digunakan data fungsional, istilahnya data fungsional itu misalnya seperti brain image kayak MRI gitu Mas. Nah itu dimasukkan ke model juga. Jadi eventnya itu multi event sama mempertimbangkan data-data yang fungsional seperti MRI atau mungkin data mungkin di matematika juga mengenal ya Mas, fungsional data, iya. Ada istilah fungsional tapi nggak pernah dengar fungsional data Mbak. Oh iya sih, ya pokoknya data yang bisa diwujudkan dalam bentuk fungsi gitu Mas. Jadi ini kayak semua. Data-datanya ini beragam gitu ya, jenisnya beragam, digabung kayak masak itu kayak apa? Iya, raciannya komplit. Raciannya komplit gitu ya, nggak usah masak satu-satu nih, gabungin aja gitu. Gabungin aja. Iya ya. Kayak cari resep gitu ya. Iya. Resep yang. Nah, gimana cara gabunginnya itu Mas ya? Yang mau saya teliti ini. Tapi konteksnya maksudnya Mbak Rianti ini ada konteks khusus nggak di data apa gitu atau secara umum aja? Sebetulnya lebih ke data kesehatan gitu Mas. Data kesehatan. Cuman untuk aplikasinya itu kemarin saya agak susah mencari data kesehatan yang bisa diakses gratis. Jadi mungkin nanti aplikasinya tidak harus di data kesehatan.
Jadi data apa yang kira-kira bisa dianalisis dengan metode ini. Tidak harus di kesehatan. Tidak harus di kesehatan. Tapi sejauh ini Mbak Rianti ngambil datanya secara online gitu ya, data yang memang ada secondary, secara online. Jadi nggak ngambil data secara langsung, tapi secondary data. Tapi dari Australia datanya atau dari Indonesia? Sementara dari Australia. Sebetulnya pengen ngambil dari Indonesia juga, cuman untuk saat ini kayaknya kurang memungkinkan di situasi COVID seperti ini ya. Iya benar. Kalau ngambil data yang harusnya itu berarti kita harus apakah survei, benar-benar melakukan survei, ngambil data secara langsung turun ke lapangan atau gimana sih Mbak? Kalau di statistik sendiri itu biasanya datanya data sekunder sih Mas. Kalau penelitian statistik, jadi kami lebih mengembangkan ke teorinya. Jadi data itu digunakan untuk aplikasi dari teori, seperti menguji performa dari teorinya itu apakah bagus dipakai untuk diaplikasikan di data atau enggak. Jadi tidak harus dibikin resepnya ya tadi ya Mbak ya, bukan cari bahannya tapi bikin resepnya. Ini kalau saya bayanginnya kayak gitu ya, kalau analoginya masak gitu aja tadi, biar gampang dibayangin gitu. Oke. Ya. Jadi lebih ke statistika yang teorinya gitu ya Mbak ya, Mbak Rianti. Iya. Nah sejauh ini gimana Mbak kuliah PhD-nya? Masih ini sih Mas, sebetulnya masih di hutan rimba gitu. Oh, di hutan rimba. Masih mencari, kan belum ini ya, maksudnya saya menentukan topik itu, cuman saya belum tahu itu nanti untuk mencapai tujuan itu harus lewat mana gitu, saya masih belum menemukan, masih tahun pertama dan kondisinya seperti ini COVID. Jadi saya kalau diskusi juga mau diskusi sama siapa, mungkin hanya dengan supervisor. Mungkin kalau di kampus mungkin bisa tanya-tanya banyak ke Mas Kevin atau ke student yang lain. Oke, tapi memang wajar sih Mbak, kalau tahun pertama memang masih belajar ya, masih kayak cari-cari jalan gitu. Saya juga gitu. Kayak semua orang kayak gitu sih Mbak. Saya juga bahkan masih merasa di hutan rimba sekarang. Iya, ibarat kalau saya bayangin PhD itu kayak kita itu main puzzle di kegelapan, kita tuh nggak tahu puzzle-nya tuh segede apa, terus kita nggak tahu puzzle piece-nya itu di mana aja, bentuknya kayak gimana, itu kita nggak tahu, kayak meraba-raba aja gitu. Sama aja kayak jalan di terowongan yang gelap, kita nggak tahu ujungnya kapan, jalan aja terus gitu. Saya bayanginnya kayak gitu. Iya, saya bayanginnya kayak gitu. Jadi ya kayaknya wajar sih Mbak. Apalagi tahun pertama gitu. Dan apalagi COVID pasti lebih susah. Jadi ini sih agak lebih susah dari yang biasanya gitu. Tapi sejauh ini Mbak sama keluarga oke ya, di rumah gitu, kegiatannya sehari-hari gitu ngapain Mbak? Iya sih Mas, saya dari dulu juga dari sejak lockdown itu ya cuman di rumah gitu. Pagi misal jam 10 apa jam 11 gitu saya belajar. Kan kebetulan rumah ada 2 kamar, jadi kamar 1 untuk tidur, kamar 1 untuk belajar saya. Jadi jam 10 saya masuk ke kamar belajar, anak sama suami, sampai nanti mungkin sekitar jam 5 atau jam 6 gitu. Wah, intens sekali Mbak. 10 sampai jam 5, itu berarti 7 jam. Ya, tapi kan itu kan, tapi ini mungkin nanti siang kan makan, sholat sore, sholat lagi gitu. Jadi ya paling kepotong 2 jam gitu Mas. Ya sehari-hari seperti itu Mas, paling kalau Sabtu belanja, Minggu ke taman, udah. Jadi benar-benar nggak kemana-mana. Iya. Bayanginnya memang ya susah pasti Mbak ya, ada distraksi. Maksudnya dengan PhD aja udah susah gitu ya. Apalagi sekarang ada anak masih kecil gitu kan.
ngatur waktunya itu apa namanya harus jago banget gitu. Kalau misalnya enggak gitu nanti enggak ya apa terpogoh-pogoh gitu apa namanya. Oh iya ya Mas. Iya, nggak tahu sih Mbak, saya nggak ngerasain. Tapi saya rasa gitu. Soalnya saya juga apa namanya tahu beberapa apa namanya orang itu ya yang memang di PSI juga punya anak, bawa keluarganya ke sini gitu, dan ya salut sih saya Mbak sama orang-orang kayak Mbak Rianti gitu yang wah bisa meluangkan waktu buat belajar kayak tadi jam 10 sampai jam 5 tekun gitu. Terus apa? Nggak tekun juga sih Mas. Ya, tapi kan paling nggak ada keseharian kesibukan yang rutin gitu loh Mbak, jam 10 sampai jam 5 itu kayak dialokasikan buat belajar. Karena kalau saya pribadi nggak kayak gitu, saya nggak bisa kayak gitu. Kayak mencari apa, bikin alokasi waktu untuk mulai belajar dari jam segini sampai jam segini setiap harinya gitu. Saya paling nggak bisa kayak gitu. Seenaknya aja kalau saya belajar. Tapi itu lama banget Mas Gavin kalau belajar. Itu dari jam 3 sampai jam 11 malam itu. Loh itu nggak ini Mbak apa namanya ya jam aja nggak langsung nggak produktif 100% pasti kan ya pasti katakan dari 100% mungkin ya 50%-nya buat yang nggak penting gitu jadi 50%-nya yang baru kepake buat research Iya sih Mas, sama kok Mas, sama-sama. Iya jadi ya jangan disangka kalau misalnya dari misalnya 8 jam itu benar-benar 8 jam ya. Iya, Ya. sama, iya sama. Pasti ada aja distraksinya, buka HP lah, browsing lah, nggak jelas, dengerin lagu, nonton film gitu-gitu. Ya kayak kadang kayak gitu sih Mbak. Tapi apa namanya masih ada, kalau Mbak Rianti masih ada balance lah ya, belajar, terus ada setiap hari Minggu gitu ke taman gitu kayak rekreasi. Ya. Iya. Ya bosan juga sih Mbak kalau nggak kalau belajar terus. Iya, butuh lah Mbak pasti yang namanya balance antara apa bidang akademis sama non akademis gitu. Apalagi apa namanya lagi lockdown pasti butuh lebih apa ya bosennya itu pasti lebih bosen lah dari rumah gitu. Jadi butuh refreshingnya lebih intens, lebih sering gitu kalau menurut saya. Terus Mbak Rianti sendiri sekarang kan berarti belum ada 1 tahun ya. Nah, sama Sydney gimana Mbak? Apa namanya betah nggak? Betah-betah aja sih Mas. Tapi yang ini tuh saya belum kemana-mana ini Mas. Belum kemana. Bahkan ke Sydney Opera House juga belum. Jadi benar-benar cuman ke taman dekat rumah sama ke tempat belanja itu udah. Sydney-nya pernah sekali ke Coogee Beach. Oh iya, ke pantai Coogee dekat kampus ya. Ya. Ke pantai. Kan dekat. Di situ enggak pernah kemana-mana. Ya soalnya Mbak Riani juga nyampainya memang tepat sebelum lockdown sih ya, jadi ya apa namanya agak sulit memang buat ini. Ya nanti ada waktunya Mbak, saya harap ya kita semua berharap segera selesai bidang bar gitu kayak ada nggak lama-lama gitu. Soalnya juga memang ya susah buat semua orang belajar dari rumah gitu kayaknya memang bukan sesuatu yang ideal gitu. Meskipun kelihatannya enak ya apa namanya bisa disambi maksudnya belajar sambil makan sambil apa gitu, tapi lebih banyak kalau menurut saya ya lebih banyak efek negatifnya daripada efek positifnya. Kalau saya pribadi ngerasa seperti itu, kayak nggak bisa nyampurin kerjaan sama yang nggak kerjaan. Kalau misalnya saya nyampurin tuh malah jadi nggak bisa fokus. Gitu. Iya sih Mas, nyaman sih di rumah, cuman memang saya belum merasakan feel-nya di kampus gitu, jadi belum bisa bandingin. Iya. Karena dulu cuman nggak nyampe sebulan di kampus langsung lockdown. Tapi sejauh ini kalau misalnya ketemu sama dosen pembimbing gitu, sama supervisor itu, berarti nggak tetap muka langsung, tapi lewat online gitu ya? Apa namanya? Video call gitu ya Mbak ya? Online terus pakai Teams, biasanya pakai Microsoft Teams.
Jadi masih sering gitu, maksudnya masih frekuensi ketemunya tuh masih reguler gitu ya. Masih reguler. Apalagi kondisinya seperti ini kan, jadi supervisor harus gitu mengalokasikan waktu untuk studentnya. Iya. Oke. Nah, mungkin pertanyaan saya yang setelahnya, karena kan saya penasaran nih Mbak sama statistik gitu ya. Menurut Mbak Rianti sendiri, kalau saya pribadi ngeliatnya gini Mbak, ada salah kaprah gitu orang-orang melihat ilmu statistika itu kayak ilmu yang kayak di SMA kan statistikanya kan kayak beda lah sama yang kuliah. Saya juga nggak bisa jelasinnya gimana. Kayak ilmu yang orang bilang statistika itu nggak susah-susah amat gitu, paling data kamu ambil rata-rata bagi total dijumlah dibagi banyak data, median ya diurutin aja, ambil yang tengahnya, modus jadi gitu kan statistika. Nah tapi kan saya tahu memang statistika yang benar-benar statistika tuh nggak kayak gitu. Mungkin dari pengalaman Mbak Rianti sendiri, ada nggak sih Mbak Rianti kayak tahu gitu salah kaprah apa yang orang biasanya punya sama statistika? Iya sih Mas, dulu persepsinya memang statistika itu ngitung mean, median, modus seperti itu. Tapi sebetulnya nanti ketika kuliah kita akan dikenalkan dengan berbagai metode. Sebetulnya kalau statistika itu intinya mengolah data itu ya Mas. Kita akan dikenalkan dengan berbagai metode untuk mengolah data. Dan itu datanya pun macam-macam. Metodenya juga macam-macam. Jadi aplikasinya sangat luas. Bahkan kita diajari yang namanya forecasting atau meramal data. Forecasting harga saham, forecasting income, outcome, seperti itu. Kemudian kadang pertanyaannya gini, kuliah statistika itu nanti mau jadi apa gitu. Nah, itu tidak perlu dikhawatirkan, apalagi saat ini kan lagi lumayan booming yang namanya data science. Nah, itu lulusan statistika akhir-akhir ini banyak yang terjun ke data science, seperti di Tokopedia, di Bukalapak, seperti itu. Banyak lulusan-lulusan statistika yang bekerja di sana. Jadi tidak perlu bingung. Jadi maksudnya kalau misalnya mau masuk statistika, tidak perlu khawatir nanti lulus mau jadi apa. Pasti karena aplikasinya sangat luas, jadi mau di mana saja itu biasanya memerlukan ahli statistika. Gitu. Jadi kalau tadi Mbak Rianti bilang tuh kayak statistika kan mengolah data. Jadi mungkin kalau saya bayangin yang di SMA tuh mungkin kayak kalau saya analogikan kayak masak tadi, itu berarti resepnya tuh kalau yang di SMA tuh masih yang gampang aja, yang sederhana. Iya. Tapi nanti kalau makin ke atas, makin susah tuh resep itu makin complicated, kayak bahannya itu banyak. Teknik masaknya tuh juga bakal lebih ini, nggak dan sekedar cemplung-cemplungin bahan rebus air gitu, tapi mungkin kayak butuh ulek dulu sambelnya. Saya bayanginnya gitu sih Mbak. Atau bakal lebih nanti bakal mungkin kayak kalau bikin kue itu kayak dibiarin dulu satu hari gitu. Aduh, saya nggak tahu. Mungkin kayak gitu ya. Jadi makin ke dalam tuh makin tekniknya tuh makin advance gitu ya. Tapi secara spirit tuh sama, mau mengolah data gitu. Jadi itu ya Mbak ya, kalau misalnya kalau saya ambil kesimpulan dari Mbak Rianti tadi cerita. Intinya berkaitan dengan data gitu Mas. Tapi ada juga yang bilang kalau statistika itu ilmu yang bukan mengolah datanya, tapi juga ilmu mencari data. Itu benar nggak Mbak? Ngumpulin data misalnya. Itu juga ya, pokoknya terkait dengan data. Mulai dari merancang metode pengumpulan datanya, kemudian mengambil datanya sampai mengolah data dan mengambil kesimpulan dari datanya itu sendiri.
Jadi pokoknya semua yang berkaitan dengan data itu nanti akan dipelajari di statistika. Ya, benar sih Mbak, karena data juga nggak bisa seenaknya diambil ya, kan harus apa, misalnya kalau pengetahuan saya data itu kalau ngambil tuh harus apa random atau acak gitu ya, saya nggak boleh apa sih istilahnya tuh nggak apa saling bebas Subjektif. gitu ya. Ya apa harus independen gitu, harus tidak boleh ada ketergantungan apapun itu, saya nggak bakal mengerti sih Mbak. Tapi ada tekniknya ngambil data itu, nggak bisa seenaknya. Dipastikan sampelnya itu representatif gitu-gitu, ada kuantifikasinya gitu ya. Oh, itu Mas Kevin tahu banyak. Loh, nggak itu pindah aja, pindah statistik. Sepengetahuan saya seperti itu, tapi kan masaknya tadi itu saya nggak tahu banyak resep Mbak. Saya cuma tahu cara cemplung-cemplunginnya kayak matematika SMA aja gitu. Yang mungkin yang di S1 lah. Saya masih kan dulu belajar juga ya apa namanya teori peluang, metode matematika, metode statistika, stokastik gitu-gitu. Kalau dulu di S1 belajar sih tapi saya udah agak lupa juga. Cuma masih tahu lah gambaran dasarnya seperti apa. Kalau Mbak Rianti kan memang dalam kan, kayak udah tahu banyak resep gitu. Saya resepnya masih dikit aja. Udah lupa juga kok Mas. Banyak yang lupa. Ya saya juga gitu Mbak. Kalau misalnya lupa, ya saya juga kadang lupa dan kadang butuh baca lagi bukunya gitu. Tapi ya harapannya kalau saya sih memang pengennya ya semoga nggak sampai lupa benar-benar lupa ya. Kayak kalau lupa ya itu wajar. Tapi ya nanti begitu baca lagi bentar, oh gini, langsung tahu gitu. Kalau idealnya begitu ya, meskipun kenyataannya nggak seperti itu. Terus baca berapa lama baru ngerti. Iya gitu sih Mbak. Terus kalau misalnya gitu mungkin apa ya? Kan tadi Mbak Rianti bilang juga kalau misalnya sekarang trennya kan lagi data science. Jadi memang menurut Mbak Rianti, kalau Mbak Rianti sepengetahuan Mbak Rianti gitu, statistika yang dipakai di situ tuh apa? Di data science gitu. Jadi kebetulan saya juga nggak terlalu mendalami tentang bidang data science ya Mas. Cuman sepengetahuan saya itu sebetulnya intinya sama. Jadi seperti statistika pada umumnya, cuman datanya itu yang beda. Datanya itu skalanya besar atau mungkin dikenal big data gitu ya Mas Kak. Big data. Jadi memang besar datanya tuh skala mungkin jutaan gitu. Nggak tahu seberapa besar. Entahlah seberapa besar gitu. Big data itu. Jadi setahu saya sebetulnya metode-metodenya masih sama. Jadi mau meringkas data yang besar itu mungkin kita mau cari rata-ratanya atau kita mau analisis korelasinya. Tapi datanya itu besar gitu. Jadi pemahaman saya seperti jadi muncullah ilmu data science. Soalnya tadi memang kenapa saya nanya gitu karena saya tuh penasaran Mbak, karena kan tadi Mbak Rianti bilang statistika itu ya berhubungan dengan data, tapi ada juga yang namanya data science ini. Berarti apakah ini tuh sama, cuma namanya dibikin lebih data science gitu, sebenarnya statistika, atau memang beda gitu, ada perbedaannya gitu. Makanya tadi saya nanya gitu, di data science itu statistikanya itu seperti apa. Jadi lebih ke ukuran datanya ya Mbak ya, kalau tadi saya boleh simpulin. Kalau di data science itu datanya besar gitu. Pengetahuan saya seperti itu sih Mas. Cuman mungkin kalau ada yang mau mengoreksi ya monggo gitu. Jadi karena datanya yang besar dan mungkin tipenya itu tidak selalu angka, karena kan kadang yang diolah itu komen-komen gitu misalnya. Komen pelanggan atau mungkin Twitter gitu kan, komen-komen di Twitter itu. Jadi kadang tidak hanya metode statistika, kadang juga butuh yang dari informatika mungkin mengolah pakai mungkin software tertentu atau gimana. Iya. Ya karena saya tahu nggak cuma di data science ya, aktuaria yang kemarin sempat booming itu juga statistikanya kan juga lumayan banyak, lumayan berat gitu kan. Terus apalagi ya ekonomi itu juga, ilmu ekonomi kan juga statistika, dan kayaknya di ilmu sosial gitu pastilah yang namanya ilmu statistika dasar itu juga wajib gitu.
butuh pasti ada matematika. Makanya saya ya tahu statistika itu banyak kepake. Jadi lebih aplikatif lah daripada mungkin kalau saya bilang lebih aplikatif daripada matematika gitu ya, karena ya ilmu sosial, kesehatan gitu-gitu kan juga butuh statistika gitu buat mengolah data. Karena data kan sesuatu yang pasti kita temukan setiap hari gitu di kehidupan gitu ya. Di berbagai bidang ilmu bisa mengumpulkan data dan akhirnya ketemu statistika. Iya. Jadi memang mungkin semoga para pendengar, para penonton yang nonton ini tuh jadi paling nggak tahu gitu loh, statistika itu tidak mungkin kalau masih ada salah kaprah ya semoga terbantu diluruskan sama Mbak Rianti gitu. Mungkin terakhir ya Mbak, untuk penutup podcast, Mbak Rianti kalau boleh kasih pesan gitu, kayak nasihat gitu ya, pesan buat adik-adik atau siapapun gitu ya yang mau belajar statistika atau mungkin mau memulai karirnya gitu, kayak Mbak Rianti dulu dari SMA ke kuliah gitu, atau nasihat hidup apapun lah yang Mbak Rianti bisa kasih gitu, kira-kira apa sih Mbak? Bagi teman-teman mungkin yang masih SMA dan berminat mengambil statistika atau matematika atau mungkin apapun ya pilihan yang diinginkan, itu kalau menurut saya itu yang penting suka. Jadi tidak harus bisa, yang penting suka. Misalnya saya suka matematika gitu atau suka statistika, tapi nilainya nggak terlalu bagus, nggak masalah, yang penting suka. Kalau sudah suka itu biasanya nanti belajarnya jadi lebih mudah, terus lebih semangat gitu ya. Walaupun mungkin nanti harus lebih keras kerjanya dibandingkan yang nilainya bagus, tapi nggak masalah, yang penting teman-teman ngambil jurusan yang teman-teman suka, karena nanti akan mempermudah perjalanan teman-teman selama kuliah. Kalau menurut saya itu sih. Wah, setuju banget Mbak. Ya, yang penting itu suka, karena banyak yang merasa salah jurusan itu kan karena tidak suka, tapi kayak ngikut keren, keren jurusannya keren gitu. Keren gitu. Karena kalau menurut saya juga sama sih Mbak, kalau misalnya kita suka dan kita bisa bagus di situ, pasti nanti ada aja lah yang nyariin kita gitu. Betul. Ya kayak ada aja nanti lapangan kerja buat kita kalau kita bisa suka, nanti kita bisa jadi yang terbaik di bidangnya itu gitu. Kita nanti makin spesifik, makin mengkerucut. Ya itu filosofi saya juga sih Mbak. Jadi saya sepakat harus suka. Nah masalahnya itu kadang nyari tahu kita sukanya apa itu nggak gampang Mbak. Ada tips dan trik nggak Mbak? Apa ya kalau itu? Kalau saya memang dari kecil, dari SD mungkin ya Mas, suka sama matematika gitu. Walaupun nilai matematika bukan nilai yang terbaik, tapi suka ngitung-ngitung dibandingkan yang mungkin menghafal gitu. Jadi apa ya kalau tipsnya Mas? Saya juga nggak punya nih, mencari yang kita suka apa. Mungkin Mas Kevin punya tips. Ini nanya balik ya. Kalau saya juga kalau merasa, ya mungkin itu kan nggak semua orang, kalau mungkin ya saya juga merasa demikian ya. Kalau dari awal saya suka sama matematika, saya tahu saya suka matematika, dan ketika memilih kuliah, saya juga waktu itu pilih matematika karena as simple as saya suka matematika gitu. Meskipun pada waktu itu kayak prospek, maksudnya banyak yang bilang kalau matematika tuh paling kamu ngajar gitu-gitu. Bisa kerja apa aja matematika gitu. Tapi menurut saya ya itu, kalau misalnya kita bisa bagus, ya nanti pasti ada aja yang nyariin gitu. Dan saya yakin nggak cuma mengajar kok, maksudnya kayak tadi Mbak Rianti bilang, ya ternyata bisa kemana-mana gitu kan. Kayak bisa bahkan tadi yang BI, usaha efek, yang bisa data science gitu, aktuaria atau apapun itu. Gitu. Jadi kalau masalah suka mungkin ya harus eksplorasi ya. Maksudnya memang bukan sesuatu yang mudah. Beberapa orang mungkin diberikan kemudahan di awal, maksudnya lebih awal untuk tahu dia suka apa. Tapi mungkin ya ada orang-orang yang memang nggak tahu dia suka apa sampai mungkin di umur 30-an gitu. Jadi ya agak susah sih Mbak, itu agak tricky. Tapi kalau misalnya kita tahu
kita dikasih kayak apa ya, bisa kita tahu gitu, kita dikasih anugerah untuk tahu kita suka apa, ya menurut Mbak Rianti sama seperti saya tadi juga setuju, ambil aja itu, kejar itu dan berkokoh apa sih, bikin makin kuat di situ gitu, karena nanti pasti ada yang itu apa nyariin gitu. Nanti kalau misalnya ada orang yang kayak meragukan gitu, masa sih bisa gitu, justru itu jadi kayak pemacu gitu, kita harus tunjukin kalau kita emang bisa. Iya. Dan kalau kita nggak suka itu susah, kalau kita nggak suka, kita diragukan, kita jadi malah makin down gitu. Jadi kalau kita suka kan ada motivasi untuk makin membuktikan kamu salah gitu, aku bisa gitu. Betul. Kayak gitu Mbak. Oke, wah inspiratif Mbak. Makasih Mbak Rianti buat waktunya. Sama-sama Mas Kevin. Ya, semoga para pendengar sekalian bisa terbukakan pikirannya. Semoga makin mengerti lah, makin kebayang gitu statistika itu sebenarnya ngapain gitu ya. Kalau tadi saya perhatiin ya kayak masak. Kenapa sih saya selalu masak? Saya nggak tahu karena saya belum makan siang mungkin. Belum makan siang. Ya sebenarnya belum makan siang, Mbak. Tapi tapi saya suka gitu kayaknya cari analogi yang gampang gitu, kayak masak, oke, kayak bikin resep kayak ini gitu. Ya semoga para pendengar sekalian, para penonton sekalian ya makin mengerti lah gitu dari sudut pandang Mbak Rianti yang memang ngambil statistika selama udah berapa tahun ya Mbak Rianti ngambil statistika dari S1 2006 sampai udah 14 tahun gitu ya di statistika. Ya, ketahuan. Ini pakar lah, ini bisa saya bilang pakar lah, maksudnya sama-sama. Belum. Ya, menuju ke sana lah. Tapi maksudnya di Indonesia yang cukup bisa dibilang punya wewenang ya, kayak ngomong statistika tuh kayak gini, ya udah berarti didengerin dong, soalnya Mbak Rianti kan udah 14 tahun bikin statistika gitu. Ya gitu aja Mbak, makasih banyak Mbak buat waktunya. Ya, sama-sama Mas Kevin. Saya juga senang nih mau cerita-cerita sama Mas Kevin. Ada teman ngobrol. Kan di rumah cuma ngobrol sama keluarga ini. Ngobrol sama orang lain. Ya, dan ya semoga para pendengar sekalian juga makin tergerak untuk belajar statistika mungkin atau apa. Jadi makin tahu lah statistika itu kayak gimana. Oke, makasih banyak Mbak sekali lagi buat para pendengar sekalian. Kita ketemu lagi kapan hari next time. Thank you.